Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, para pendengar Shalom Mercy dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sejenak berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, dimuliakanlah Engkau, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa di surga, pada hari ini, pada pagi hari ini, Engkau kami muliakan, dan kami senantiasa akan datang dan selalu datang padamu, dan rindu akan firman Tuhan. Oleh karenanya Bapa di surga, datanglah dan penuhi hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya mengerti akan firman-Mu yang akan kami dengarkan, renungkan, dan lakukan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah, berfirmanlah ya Tuhan. Kami, para umat-Mu, hamba-Mu, siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, memohon kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, dan para pendengar Shalom Mercy dimanapun berada, mari kita membaca, mendengarkan firman Tuhan dari kitab Mazmur, pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian dikatakan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Dalam bahasa Batak Toba, demikian firman Tuhan. Martu mahalat nasuulu mengihutkan tahini akapar jahat. Jalan nasuulu jongjong tudalan akapar dosa. Jalan nasuulu saudulan do akapangarehe. Saya patik ni jauh dadolo muni rohana. Jaya saya idu dipikir rohana arian do borngin. Songon hau do ibana nasiluan di topingi batangay, nomor perbuina, dia jujur pangitik kina, bulung na pedang ulo malos, jala sudi na milana menjadi do. Alay ng songon yang dipangalahon niya kaparjahat, songon orbo, na hinabakon niya lugo do nasida. Di bahini, dang manahan ak kaparjahati, maradot pun paruhunan. Manang tarbahin na kapardusa, jong dinilitan niya ka na tigoroha. Ay di tanda jahu, madudalan niya ka na tigorohay. Alay, natuyalaw-law do ang dudalan niya ka parjahat. Bapak Ibu, saudara-saudara para pendengar Shalom Mercy, kita pasti berhadapan dengan beragam situasi, waktu, dan tantangan. Kalau dulu
ya zamannya masih zaman misalnya tidak ada listrik, tidak ada kendaraan, tantangannya juga sekitar waktu dan kondisinya. Sekarang waktu dan tantangannya malah lebih besar, lebih banyak, sehingga setiap orang susah untuk menghadapi. Banyak keraguan, banyak kebimbangan, bahkan banyak yang kalah terhadap situasi, waktu, dan tantangan. Selama hidup di dunia ini, kita pasti melihat, kita pasti mendengarkan, terutama kita pasti berhadapan dengan banyaknya cemoohan, banyaknya kefasikan, banyaknya fitnahan, banyaknya bully, banyaknya tipu daya, banyaknya permainan politik, banyaknya rekayasa-rekayasa. Luar biasa banyaknya yang akan kita hadapi, baik dalam dunia nyata maupun dalam dunia maya. Dunia maya di Facebook, medsos, Instagram, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Yang ini semua sudah menjadi sebuah model dan tantangan yang khusus yang harus kita hadapi. Para pendengar Sulam Mercy, pemazmur mengingatkan kita bahwa yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Apa maksud dan maknanya? Mengapa pemazmur harus mengingatkan kita supaya tidak berjalan menurut orang fasik? Tentu sekali, ya, cara-cara orang fasik itu tidak pernah menguntungkan, ya, membuat lebih baik orang lain. Tetapi orang fasik itu akan melakukan sebuah trik. Orang fasik itu akan mementingkan kepentingannya sendiri dan tidak peduli dengan penderitaan, kesusahan orang. Tidak peduli dengan apa yang dialami oleh orang lain. Demikian juga pemazmur menyampaikan supaya tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kita diarahkan jangan berdiri di jalan orang berdosa. Sudah jelas, jika dikatakan orang berdosa, berarti orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang jauh dari firman Tuhan, orang-orang yang hidupnya selalu di dalam kegelapan. Jangan berdiri di sana dan bicara-cara jalan-jalannya oleh orang berdosa. Dan ini yang lebih tegas lagi, pemazmur menyampaikan jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Kenapa kita harus menghindari kumpulan pencemooh? Karena yang ada dalam sebuah kumpulan komunitas pencemooh, yang ada hanya dosa, yang ada hanya merusak orang lain, mencemooh, memfitnah, membuli, ya, bukan mengangkat, menyemangati, tetapi mencemooh, menyiksa, menyakiti, dan yang menambah penderitaan orang lain. Para pendengar Sulam Mercy, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Yesus, tidak mudah untuk menghindari ragam kefasikan yang
yang setiap hari, setiap waktu berseliweran dalam kehidupan kita. Dan bisa masuk ke dalam pikiran kita. Bagaimana cemoohnya bisa terpikirkan dalam pikiran kita. Bagaimana ucapannya, cara menyampaikannya, cara berkata-kata, dan perilaku, sikap ya para orang fasik dengan berbagai macam gaya dalam menyampaikan kefasikannya. Ini semua bisa terekam dan datang ke pikiran kita. Nah, ini yang diingatkan oleh pemazmur, ya, supaya jangan berjalan menuruti cara-cara nasihat orang fasik. Tuhan mengingatkan dan sekaligus menghibur kita jika memang kita susah dan harus berjuang untuk melawan kefasikan ini. Justru di dalamnya, seperti kata pemazmur, ada pesan berbahagia, ada kebahagiaan. Dan pemazmur dengan tegas mengatakan malah sangat berbahagia tidak menuruti nasihat orang fasik. Nah, mari kita garis bawahi. Kalaupun kita melihat gaya hidup itu, yang menjadi bahaya adalah jangan sampai kita menuruti, melakoni, meniru, mempraktekkan cara-cara orang fasik itu. Seperti apa itu nasihat orang fasik ini? Seperti apa model-model mereka? Ya, banyak sekali berseliweran cara-cara kefasikan ini. Mari kita lihat di dalam kehidupan masyarakat. Bisa kita lihat seperti orang fasik, ya, bergaya hidup mewah. Nah, apalagi mereka bergaya hidup mewah, tidak mempunyai kecukupan, memaksa diri gaya hidup mewah, apalagi yang berkeluarga. Nah, ini bisa kita lihat dalam kehidupan rumah tangga. Apabila keuangan ekonomi tidak cukup, tapi anggota keluarga, baik si istri, baik suami, baik anak, melakoni gaya hidup mewah, bisa kita bayangkan keluarga ini akan menghadapi banyak tantangan, akan menghadapi banyak ketidakharmonisan, kekacauan di dalam keluarga. Bagaimana bisa terganggu? Ya, namanya gaya hidup mewah, pasti akan membeli barang-barang mewah, pasti akan banyak membeli, padahal dalam perekonomian keluarga semuanya sudah terukur. Ada biaya sekolah anak-anak, ada biaya makan, ada biaya pembayaran listrik, air, dan lain sebagainya. Dan banyak sekali yang harus ditanggulangi. Tetapi dia telah melewati, melanggar, ya, kemampuan kehidupan, kecukupan keluarga dengan masuk kepada gaya hidup mewah. Dari mana mau dia ambil? Nah, tentu disinilah tadi kerusakan itu. Bergaya hidup nyentrik, ya, yang semuanya ini membutuhkan biaya-biaya yang mahal. Nah, sementara dia tidak dapat, ya, menyeimbangkan keuangan masuk dan keluar. Nah, seperti ini banyak berseliweran, dilakoni di luar rumah, dilakoni, ya, di berbagai acara-acara pesta, acara-acara perkumpulan, menunjukkan gaya-gaya, ya, yang semuanya akhirnya kepada gaya hidup duniawi.
Mari kita, Bapak Ibu, kita kasih sebuah ilustrasi ya, yang nyata dan contoh yang harus kita pergumulkan bersama. Misalnya, di sebuah kota, Pematang Siantar, ada daerah yang disebut Tanjung Pinggir, di Kecamatan Siantar Martoba. Apa yang terjadi di tempat ini, di Tanjung Pinggir ini, Bapak Ibu para pendengar Salam Bersih, pada waktu sore malam hari, wilayah ini agak berbeda dengan wilayah lain, di kecamatan lain di Pematang Siantar, di mana banyak wanita malam, banyak perempuan-perempuan, ya, bukan hanya perempuan lagi, kalau ada wanita perempuan tentu banyak juga pria. Nah, yang keluar menunjukkan gaya ya, dan model pakaian yang seksi, yang sangat beraneka ragam. Para wanita atau perempuan yang keluar pada malam hari ini tidak menyadari, dan banyak tidak menyadari, bahwa penularan HIV/AIDS juga ikut mengancam para wanita malam ini. Kenapa mereka keluar pada malam hari? Tentu ada sesuatu yang mau diperolehnya, yaitu bagaimana cara untuk mendapatkan uang yang tidak seberapa jumlahnya dari para hidung belang, dari pria hidung belang. Dengan cara seperti itu mereka mendapatkan uang dan akhirnya melakukan gaya hidup yang tidak sesuai lagi dengan ya prinsip-prinsip kehidupan yang baik. Gaya hidup inilah yang akhirnya menuju kefasikan dan kekotoran hidup. Saudaraku, yang dilakukan oleh para wanita perempuan keluar malam ini sebenarnya bukan kebahagiaan dan kenikmatan yang didapat dari gaya kekotoran hidup ini. Malah sebaliknya, mereka diperhadapkan dengan penyakit baru dan penderitaan hidup apabila seseorang ya sudah melakukan transaksional, ya, pergaulan bebas, ya, seks bebas, maka tidak jauh dari pola itu akan mengikut penderitaan, dan ini memerlukan ya biaya yang sangat mahal, karena tidak mudah untuk mendapatkan kesehatan yang baik, ya, tidak mudah untuk sampai kepada badan yang sehat, ya, pola hidup yang sehat. Keadaan ini sangat memprihatinkan. Kalau kita lihat di Tanjung Pinggir ini, ya, berjubel pada malam hari, yang di sana ada banyak wanita tadi, perempuan tadi keluar malam, sangat-sangat memprihatinkan situasi ini. Dan kita juga terkejut. Sebuah wilayah yang seharusnya tidak mengikuti pola dan gaya hidup yang sangat jelek ini, yang kita sesalkan malah tidak dipedulikan oleh banyak gereja dan penganut beragam, seolah-olah keadaan ini dibiarkan. Kalau gereja tidak peduli, kalau umat beragama semakin tidak peduli, sudah dapat dipastikan, maka dampaknya akan segera terjadi. Berdampak hebat dalam hidup komunitas keluarga, masyarakat, sosial, bisa berdampak hebat terhadap di kehidupan di kota Pematang Siantar, di Provinsi Sumatera Utara, dan berdampak hebat dalam bernegara dan berbangsa. Saudaraku, ini akan mengakibatkan ya banyaknya keluarga yang rusak karena pembiaran yang dilakukan
oleh banyak stakeholder. Akhirnya masyarakat banyak yang terpengaruh, para suami dan istri terpengaruh, dan akibat dari ini mengalami ketidakharmonisan dan berujung pada keretakan rumah tangga. Dan tidak satu dua hal yang terjadi, sudah banyak yang terjadi keretakan dalam rumah tangga. Banyak keluarga muda akhirnya bercerai. Ada yang berstatus S3, di dalam bahasa Batak sering disebut sirang so sirang. Kenapa bisa ini terjadi semua? Karena ada pembiaran, ya. Mereka tidak hidup lagi di dalam firman, tapi mereka hidup di dalam kefasikan. Seharusnya gereja dan umat beragama harus melawan, menyuarakan dengan tegas pola seperti ini, gaya seperti ini tidak boleh ada di dalam kehidupan Kristiani. Dan lebih baik lagi, gereja bersuara kepada pemerintah, kepada aparat terkait, atau gereja turun ke wilayah Tanjung Pinggir untuk menyingkirkan ini, supaya masyarakat jangan terpengaruh, supaya masyarakat jangan ikut dalam pola hidup yang jelek itu. Gereja harus menunjukkan kepedulian supaya terjadi keluarga yang taat dan bahagia. Gereja harus setia pada firman Tuhan dan Taurat. Gereja harus menyebarkan Taurat dan firman Tuhan itu di dalam praktek kehidupan sehari-hari. Tidak hanya gereja bersuara di altar, di mimbar, tapi lihat apa yang terjadi di sekitarnya, apa yang terjadi di lingkungan kecamatan, lingkungan kota, lingkungan provinsi, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Kenapa ini semua terjadi? Inilah keprihatinan kita. Gereja lengah, umat beragama lengah, sehingga tumbuh subur semua kefasikan. Ya, gaya-gaya orang berdosa tumbuh subur di dalam kehidupan bermasyarakat. Bapak, Ibu, dan para pendengar Sola Mercy, mari kita menghidupi pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh pemazmur dan dengan tegas disuarakan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Hanya dengan Taurat Tuhan inilah satu-satunya sebagai solusi untuk kuat menghadapi arah pencemooh, untuk kuat menghadapi godaan duniawi, gaya hidup, kefasikan, dan banyak gaya-gaya kejelekan dalam proses menjalani kehidupan. Kita harus merenungkan, membaca, mendengar firman siang dan malam, bukan hanya sesekali waktu, hanya hari Minggu, tapi kita harus mendengarkan, membaca, merenungkan siang dan malam. Kita harus pertama sekali mendatangi Tuhan, bermeditasi, membaca firman. Jadikan Taurat itu, jadikan firman menjadi kesukaan kita, terpatri dengan kuat dan menjadi pilihan utama dalam hidup. Kesukaan kita akan Taurat pasti langsung berhadapan dengan godaan kesukaan terhadap dunia yang semu. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, pasti terpikirkan, terbayangkan banyak godaan yang sudah ada di depan mata untuk dihadapi. Banyak sekali godaan terbentang di depan kita.
godaan jabatan duniawi bagi kita umat yang menginginkan banyaknya jabatan, yang sudah melakukan penyelewengan, yang sudah melakukan kegelapan hanya untuk memperoleh jabatan duniawi ini. Dan mari kita melihat bagaimana para pelaku-pelaku, para calon-calon bupati yang sudah terpilih menjadi anggota legislatif. Mereka merebut jabatan ini dengan berbagai macam banyak problema. Ada yang melakukan dengan cara-cara kegelapan. Mereka melakukan menyuap, melakukan KKN, yang memberi sogokan, memberi amplop hanya untuk mendapatkan jabatan ini. Inilah yang membuat tantangan itu menjadi sebagai penghancuran dalam kehidupan. Oleh karena di pikirannya yang ada hanya jabatan duniawi, tidak peduli dengan penderitaan rakyat, tidak peduli dengan penderitaan yang sedang terjadi, yang seharusnya dia selesaikan. Demikian juga bukan hanya jabatan duniawi, tapi juga sudah terkooptasi dengan jabatan gerejawi, yang kita harapkan tidak seperti itu terjadi jabatan gerejawi. Ada yang berkeinginan dengan keinginan dagingnya menjadi pimpinan gereja di sebuah kota, di sebuah gereja besar, atau di sebuah lembaga-lembaga, untuk menduduki jabatan ini melakukan KKN, melakukan penyelewengan, penyimpangan, mau menjadi penjilat hanya untuk meraih jabatan gerejawi ini. Sangat memprihatinkan seperti ini. Jadi godaan yang berseluruh ini ingin menjadi seperti orang lain yang belum tentu gaya hidupnya itu diperoleh dari yang halal. Tapi karena lemahnya iman, karena lemahnya firman dan Taurat, godaan keinginan dagingnya yang ingin menjadi seperti orang lain, inilah tantangan yang luar biasa pada zaman sekarang. Ada yang ingin juga bergaya seperti orang lain. Ada yang bergaya memunculkan harta duniawi. Ada yang menunjukkan berbagai macam harta berlian, emas dan lain sebagainya. Yang semua ini akhirnya merusak. Bukan hanya merusak keluarga, tapi merusak kepribadian yang mau menonjolkan gaya hidup yang seperti diingatkan oleh pemazmur, tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Banyak sudah terjebak warga, jemaat, oleh karena tidak kuat menghadapi godaan, tidak kuat menghadapi pengaruh dunia ini. Akhirnya terjebak dengan perselingkuhan, yang akhir-akhir ini semakin marak perselingkuhan di kalangan umat, marak di kalangan umat beragama. Kenapa ini terjadi? Karena banyaknya pergaulan bebas, pergaulan yang terbius dengan warna-warni model kehidupan, dan akhirnya berpengaruh juga dengan pergaulan yang berperilaku aneh. Berperilaku aneh menjadi homoseksual, lesbian, berperilaku aneh dengan banyaknya sekarang peredaran narkoba, sabu-sabu, berperilaku aneh
yang mempunyai kepribadian ganda, yang seharusnya dia hanya tegak lurus dan taat kepada Taurat dan firman Tuhan seperti yang disampaikan oleh pemazmur. Inilah jebakan itu. Dan ketika mereka melakoni ini, sudah pasti Taurat dan firman kalah dalam kehidupannya. Sehingga yang terjadi adalah berseleweran semua pengaruh-pengaruh duniawi dan perilaku yang aneh. Bapak Ibu dan para pendengar Sola Mercy, dimanapun mereka, mari kita dengan segera memegang Taurat seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Pegang dengan teguh, setia kepada Taurat dan firman. Jalankan, renungkan, lakoni. Kesukaan dengan firman dan kebiasaan hidup kita terhadap Taurat, kesetiaan terus kepada ajaran firman-Nya, kita harus mengingat, pasti akan berbuah. Mazmur sudah mengatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Banyak orang beranggapan sangat lama untuk melihat buah daripada orang yang taat dan setia pada firman. Mereka-mereka yang mengucapkan seperti itu adalah mereka yang tidak meyakini akan firman. Tapi bagi setiap orang percaya, umat percaya, siapa-siapa mereka yang tetap terus lurus dan tegak lurus kepada firman, kepada Bible, Alkitab yang diajarkan Yesus, pasti akan berbuah. Itu sudah terjadi dan pasti akan terjadi dalam kehidupan umat percaya. Jangan pernah mau sangsi, jangan pernah mau dikhawatirkan, digalaukan oleh prinsip-prinsip orang yang bertanya karena mereka tidak hidup di dalam firman. Tapi kalau mereka hidup di dalam firman, maka yang ada adalah dia pasti dengan keyakinannya, pasti merasakan, pasti menuai, pasti menerima semua perjuangan yang diperbuatnya, terutama memegang firman. Pasti dia akan berhasil. Seperti kata pemazmur, akan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daun. Disinilah kekuatan iman percaya. Disinilah Bapak Ibu dan saudara-saudara, para pendengar Sola Mercy, diingatkan. Disinilah kita senantiasa diarahkan bagaimana untuk berpegang teguhlah kepada firman. Jangan hanya dipegang firman, tetapi lakukan apa perintah firman itu yang setiap hari, setiap saat senantiasa berkumandang di dalam pikiran, di dalam hati dan umat percaya. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua. Tuhan membantu Bapak Ibu dan Saudara, semua para pendengar Sola Mercy, menguatkan melakoni firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dalam menghadapi seluruh tantangan kehidupan. Amin.